Manga One Piece Chapter 1020 dimulai dengan pernyataan Kaido tentang buah iblis mythical Zoan Yamato, yang dimana pada minggu sebelumnya kita dibuat bertanya-tanya tentang nama buah iblis Yamato, hingga menimbulkan dugaan-dugaan tentang nama buah iblis yang bersangkutan, dimulai dari Kilin, Byaku, dan lain sebagainya. Dan semua dugaan tersebut 100% salah, karena sejatinya nama buah iblis dari Yamato adalah Inu-Inu model Oguchi no Makami. Di dalam mitologi Jepang, Makami adalah salah satu dewa serigala yang dipercaya sebagai dewa pelindung dan penjaga gunung, yang menurut Kaido buah iblisnya sangat berharga. Maka dari itu, Kaido yang merupakan pimpinan dari bajak laut binatang buas memerintahkan anaknya agar menjaga negeri Wano sebagai suksesor dari Orochi yang telah ia hianati sebelumnya. Yamato yang mendengar keinginan ayahnya tersebut langsung menolak, dikarenakan ia ingin melanjutkan impian dari Kozuki Oden, yaitu untuk membuka perbatasan negeri Wano. Impian tersebut selaras dengan impian seluruh anggota klan Kozuki, yang sekarang ini lagi berjuang bersama-sama dalam mewujudkan wasiat terakhir dari Kozuki Oden tersebut. Setelah terhempas oleh serangan Kaido, Yamato membalas serangan Kaido dengan semburan api. Begitupun juga dengan Kaido, sehingga terciptalah dua bom api yang saling berbenturan satu sama lain. Kemudian panel berpindah ke lantai 3, tempat di mana Robin dan Brook lagi menghadapi salah satu anggota Tobiropo, yaitu Black Maria, yang ternyata memiliki kemampuan genjutsu dengan melalui perantara objek tertentu, dalam hal ini anak buahnya, yang dapat ia rubah menjadi orang-orang yang berharga di dalam kehidupan Nico Robin. Tapi yang aneh dari ketiga wajah tersebut adalah wajah dari Nico Olivia, yang cenderung lebih mirip Nami. Bahkan ketika senyum wajah ibu Robin malah mirip Carrot. Padahal wajah dari Nico Olivia selama ini 11-12 dengan anaknya. Oh iya, Eiichiro Oda memang dikenal sebagai mangaka yang sulit untuk menggambar wajah dari seorang perempuan yang cantik. Jadi tidak usah heran jika karakter wanita di One Piece memiliki kemiripan yang sama dengan Nami. Robin yang melihat kehadiran orang-orang penting di dalam hidupnya tak percaya begitu saja dengan apa yang dilihat oleh matanya. Apalagi ketiga orang tersebut sudah tidak ada lagi di dunia, yang membuat Robin tak segan-segan untuk menyerang ketiganya. Pertanyaannya, dari mana Black Maria tahu tentang ketiga orang tersebut? Kemungkinan besarnya itu informasi dari Wushu, yang disinyalir hadir pada saat pembantaian para ilmuwan di Pulau Ohara. Setelah berhasil menggagalkan genjutsu Black Maria, Robin dan Brook memutuskan untuk berlari dari kejaran anak buah Black Maria. Black Maria yang melihat Robin dan Brook melarikan diri dari tempat kejadian perkara, mencoba mengejar mereka berdua dengan menggunakan senjata andalannya yang bernama Wanyudo, yang ternyata adalah pengguna buah iblis Zoan Smile anjing yang dapat mengeluarkan api. Brook yang melihat adanya kesempatan dalam kesempitan mencoba menyerang makhluk yang berada di dalam senjata Black Maria, hingga membuat anak buah Black Maria tersebut langsung membeku dan terpisah dari lingkaran senjatanya. Yang kukira sebelumnya senjatanya tersebut memakan kekuatan buah iblis, tapi ternyata kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, alias Wanyudo hanya numpang di senjata besi dari Black Maria. Black Maria yang melihat Robin selamat tak putus asa untuk mengalahkan Robin, yang kali ini ia serang dari sisi mental, dengan mengatakan bahwa Robin telah dikorbankan oleh Sanji kepada musuh, seraya menghina Sanji plus mempertanyakan jumlah bounty-nya yang berada di peringkat kedua di dalam kelompok bajak laut topi jerami. Robin yang mendengar ejekan Black Maria terhadap Sanji menjawabnya dengan santai, bahwa kau tidak perlu tahu maksud sesungguhnya mengapa Sanji meminta tolong padaku, sambil mengatakan ia adalah orang yang pantas disebut sebagai sayap sang raja bajak laut. Perkataan Black Maria terhadap Sanji ibarat cerminan para netizen yang mempermasalahkan permintaan tolong Sanji kepada Robin. Sedangkan perkataan Robin kepada Black Maria secara tidak langsung pembelaan dari Eiichiro Oda terhadap karakter seorang Sanji, yang memang dikenal lemah terhadap wanita, disebabkan ia memiliki prinsip tidak akan pernah melawan yang namanya perempuan. Adapun perkataan Robin mengenai Sanji bahwa ia adalah sayap dari sang raja bajak laut, merupakan bentuk kepercayaan Robin kepada Sanji dan Luffy, bahwa suatu saat nanti mereka berdua akan menggapai apa yang mereka inginkan.
Sebutan sayap bagi Sanji bukanlah sesuatu hal yang baru, terutama bagi yang sudah lama mengikuti cerita manga One Piece. Sebab di SBS volume 73, Oda sudah jauh-jauh hari menganalogikan Sanji dan Zoro sebagai kedua sayap bagi Luffy. Dan bagi seekor burung, kedua sayap adalah sesuatu yang urgen, yang memang harus memiliki kecepatan yang sama dalam menerbangkan seekor burung dalam melintasi luasnya lautan. Karena jika sebaliknya, kecepatan kedua sayap tidak sama, maka tentunya hal tersebut akan membuat terbang si burung tidak akan berjalan dengan baik, seperti halnya burung-burung pada umumnya. Dengan Oda menyamakan posisi Sanji dan Zoro sebagai kedua sayap Luffy, maka bisa dibilang peran dari keduanya sangatlah penting dalam perjalanan Luffy sebagai seorang calon Raja Bajak Laut ke depannya. Itu pun tak terlepas dari andil kru yang lain yang tak bisa dipandang sebelah mata, khususnya peran Nami dan Robin, yang mana cita-cita dari mereka berdua sangat berkaitan erat dengan pulau terakhir, yaitu Pulau Locktail. Sementara itu di pelabuhan Tokage, Luffy mengeluhkan kurangnya daging yang diberikan anak buah laut kepadanya. Padahal seluruh daging yang berada di kapal Polar Tank sudah dia habiskan sampai tak tersisa. Sejujurnya saya agak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sebagian anak buah laut yang hanya mengandalkan daging untuk menyembuhkan Luffy dari luka yang dia derita. Padahal untuk menyembuhkan Luffy ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh mereka. Salah satunya adalah memberikan Luffy obat-obatan. Tapi apa daya, anggapanku yang selama ini memandang mereka sebagai perawat yang cukup hebat ternyata hanya sebuah ekspektasi belaka. Shinobu yang juga berada di tempat tersebut tampak terkejut dengan bajak laut hati yang berhasil menemukan Luffy di dalam lautan. Luffy yang melihat Momo selamat memintanya untuk membawanya terbang kembali ke puncak gunung Onigashima untuk melanjutkan kembali pertarungannya melawan Kaido. Di tempat yang sama, Karibu lagi mengintip keadaan Luffy yang lagi terluka sambil berharap kepadanya agar memenangkan pertarungan melawan bajak laut binatang buas. Sebab dengan kemenangan bajak laut Mugiwara, maka hal tersebut akan memberikannya peluang yang besar untuk meninggalkan negeri Wano. Semoga saja peran dari Karibu tidak hanya menyabotasi alat komunikasi dari bajak laut Kaido, melainkan juga peran yang lebih krusial daripada itu. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.